kita berbicara tentang masalah nasab ini bukan berarti kita tidak percaya terhadap silsilah tersambungnya para habaib atau ahlul bait atau suriah Kanjeng Nabi. Bukan seperti itu, kita percaya. Bahkan cinta terhadap ahlul bait itu adalah merupakan bagian yang dinas, dan kita juga telah diajarkan itu oleh ulama terdahulu untuk mencintai ahlul bait. Masalahnya itu kan kita bertanya tentang keabsahan nasab. Ini khusus ditunjukkan kepada yang selama ini oknum-oknum Habib yang selalu mengaku dirinya adalah ada darah Rasulullah, yang mengaku-ngaku dirinya adalah berkasta lebih tinggi atau tertinggi gitu ya, dan serasa merendahkan posisi ulama, posisi orang-orang berilmu, posisi kiai-kiai gitu kan, sampai-sampai bahwa kiai itu meskipun alim gitu lebih utama daripada Habib yang ahli maksiat. Bahkan 70 Habib yang bodoh itu masih lebih utama daripada kiai-kiai yang mengamalkan ilmunya atau yang alim dalam hal ilmunya gitu. Nah, kemudian ada lagi yang menganggap bahwa turunan Wali Songo itu terputus hanya gara-gara menganggap bahwa nasab dari perempuan itu sudah tidak ada. Padahal kita secara akal sehat bahwa adanya turunan itu tidak mungkin. Itu dari hanya jalur lelaki saja, tetapi juga tentu ada laki dan perempuan yang sama ya derajatnya. Kalau zaman jahiliyah iya, itu bahwa kaum perempuan itu sangat direndahkan, bahkan kalau dalam bahasa Jawa kita itu ngeling gitu ya. Amit-amit jangan sampai nama berkaitan nasab itu dimunculkan seorang perempuan, itu yang bagi mereka itu zaman jahiliyah adalah suatu aib gitu. Tapi kan ketika Kanjeng Nabi lahir, kemudian dimuliakan ya, kaum perempuan itu bahkan dikatakan al jannat tahta aqdamil ummahat. Itu saking mulianya kaum perempuan itu. Jadi saya kira baik itu dari jalur perempuan maupun dari jalur ya laki itu sama saja. Dan kenyataan bahwa turunan Wali Songo itu di Nusantara ini wah banyak sekali ya, banyak sekali ya. Bahkan orang biasa yang tidak bergelar sayyid, syarif pun boleh jadi adalah turunan daripada Wali Songo yang notabene itu juga tersambung silsilahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya keistimewaan, kelebihan daripada ulama-ulama Nusantara, kiai Nusantara atau suriah daripada Kanjeng Nabi yang bicara Wali Songo adalah tidak ngotot, tidak ngiler banget untuk diakui, apalagi mencari pengakuan. Ulama-ulama kita para suriah Nusantara lebih mencerminkan akhlak Kanjeng Nabi, kemudian membaur dengan umat. Serasa tidaklah gelar itu menjadi satu keistimewaan, tetapi yang lebih kita utamakan adalah bagaimana kita cerminan akhlaknya, bagaimana kemanfaatan ilmunya, bagaimana kita kuatnya atau kesungguhannya ya untuk mengikuti
sunnah nabinya. Nah itu, jadi kalau pada hari ini ada yang mempersoalkan tentang nasab, itu kan berarti ada asbab. Berarti kita itu sesungguhnya ingin menjaga kehormatan, ya, kesucian Kanjeng Nabi dan kesucian Ahlul Bait, kesucian Suriyah, supaya jangan ada oknum-oknum yang mengotori dengan perilakunya yang jauh daripada tuntunan Kanjeng Nabi, tetapi dia suka mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah cucu Nabi. Lah ini kan merusak gitu loh, ya. Kalau seperti itu, mengaku cucu Nabi tapi tingkah lakunya jumawa, sombong, suka caci maki, kasar gitu kan. Bahkan ulama-ulama kita, ulama NU juga kan jadi sasaran ejekan, hinaan, direndahkan itu. Yang dibilang curut lah, yang dibilang palsu lah, yang dibilang binatang, macam-macam. Masya Allah. Iya, kita jelas dari sini terpanggil hati untuk memberikan jawaban atau klarifikasi agar umat Islam ini loh, ya, tidak terjebak pada opini-opini yang saya kira tidak pas, bahkan menyesatkan. Apalagi sekarang itu muncul doktrin-doktrin yang macam-macam lah. Nah, waduh, kemuliaannya hanya diklaim milik diri mereka itu. Jadi yang kita soalkan itu bukanlah Habib-Habib yang masih, cuma kita tetap hormat, kita muliakan, kita ikuti para Habib-Habib yang lurus, yang mencerminkan akhlak Kanjeng Nabi, yang mengajak kita pada jalan Allah dan jalan sunnah Nabi, tetap kita ikuti, kita muliakan. Justru adanya kita mempertanyakan keabsahan Habib-Habib tertentu, oknum tertentu ini adalah untuk menjaga marwah, kehormatan daripada Ahlul Bait, daripada Habib yang masih lurus, daripada juga ulama-ulama kita. Bahwa kita berpandangan kemuliaan itu bukanlah seperti pendapat mereka, yaitu yang bergerak oknum Habib itu kemudian dengan naik memandang rendah yang lain, bukan. Tetapi kita kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah. Kemuliaan itu atas dasar ilmu dan amal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kan jelas Allah sendiri itu kan yang memuliakan ahli ilmu, dan Kanjeng Nabi juga memuliakan ahli ilmu. Dari ilmu itulah kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, karena takwa itu adalah rangkaian atau kumpulan daripada ilmu, amal, ikhlas, istiqomah. Dan orang-orang yang bisa menjadikan orang yang takwa dan menuntun, membimbing kita pada jalan takwa itu adalah ulama. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Lah kita ini mau iman kepada firman Allah, dawuh Kanjeng Nabi, apa kepada oknum-oknum Habib yang tukang doktrin umat, nyatakan bahwa dirinya adalah kasta yang paling mulia, meskipun bodoh, meskipun ahli maksiat. Lah ini kan ajaran yang saya kira wallahu a'lam, ya, bodoh, ahli maksiat, kok masih bisa dibanggakan, bahkan mengalahkan kiai yang alim. Ini
nggak tahu ajaran yang mana, sedangkan Allah dan Nabi sendiri adalah menyeru dan mencinta, memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu, gitu loh. Bahkan malaikat pun memuliakan. Kemudian ada ya oknum-oknum yang mengaku cucu Nabi, tetapi seolah-olah kebodohan itu ada kemuliaan, seolah maksiat ada kemuliaan. Dari mana? Padahal maksiat itu penyakit yang sangat berbahaya ya bagi iman dan bagi akidah kita. Kebodohan itu juga adalah berbahaya bagi jalan kita dalam beribadah maupun muamalah. Kenapa? Kok masih ada sisi kebanggaan, sisi kelebihan? Kalau iya beralasan bahwa karena dirinya adalah bergerak Habib, turunan zuriyah Nabi SAW, dan dalam dirinya adalah ada darah yang mengalir adalah darah Nabi. Justru kalau ada darah suci kanjeng Nabi ya yang mengalir pada dirinya, merasa seperti itu misalkan, lah apa itu tidak akan membuat Nabi marah? Apakah itu tidak mengotori darah yang suci kanjeng Nabi dengan kemaksiatan dan membiarkan kebodohan? Saya kira itu justru sama saja dengan ya menampar kotoran itu pada kehormatan ya Nabi, nama Nabi, pada kehormatan zuriyah Nabi. Nah dari sini makanya kita heran itu terhadap orang-orang yang justru kita mencari kebenaran dan ingin menjaga kehormatan dari kemuliaan kanjeng Nabi, kemuliaan Ahlul Bait, kemuliaan Habib yang masih lurus. Lalu kita mendapat tuduhan yang sangat-sangat buruk ya. Pengadu domba, tukang fitnah, merusak akidah, mengacak-ngacak sanad keilmuan. Ini dari mana itu sudut pandang seperti ini? Ya kalau hanya sepihak dari apa yang kita lihat, kita perhatikan, gitu kan? Ya boleh-boleh saja itu merupakan pendapat itu, ya silahkan saja. Tapi kami tegaskan bahwa sama sekali kita tidak ada ya yang namanya dasar kebencian, apalagi ingin memecah belah. Justru ingin menyadarkan umat supaya kita jangan salah untuk memilih panutan, gitu kan. Kami tegaskan juga bahwa kita sama sekali tidak ada akan menyimpang daripada akidah aswaja yang sudah kita anut semenjak kecil, gitu ya. Kita tidak berarti sul adab, sebab antara sul adab dengan kajian ilmiah yang telah kita sampaikan, yang telah Kiai Imad sampaikan, itu bukan berarti sul adab. Kalau misalkan itu ada yang membantah lebih benar daripada yang disampaikan di Ahmad, gitu kan, ya mestinya ya kita juga ikuti. Tapi sampai sekarang itu kan belum ada yang membantah secara langsung, baik yang terkait ya masalah ini yaitu para Habib dan Rabithah Alawiyah. Yang ada itu hanya narasi-narasi. Malah yang ramai ini doktrin-doktrin. Yang ramai ini adalah ceramah-ceramah mengunggulkan tentang nasab di mana-mana, seraya juga ulama, kiai kadang dihina, direndahkan. Masya Allah. Satu kali lagi bahwa menurut kami yang mulia adalah yang berilmu dan beramal dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana Allah sendiri dan kanjeng Nabi sendiri menyatakan seperti itu. Dan
tentang doktrin-doktrin yang sekarang ini rame, saya kira kalau itu doktrin diarahkan untuk supaya mendapatkan banyak pengikut, saya kira salah. Sebab umat sekarang sudah cerdas, pandai memilah dan memilih. Apalagi yang doktrinnya itu hanya menuding kepada diri dan golongannya saja yang merasa Jumawah dan kasta yang paling hebat, paling mulia. Seraya kemudian nakut-nakuti barang siapa yang tidak mengikuti kami, seperti keadaan banjir bandang yang tidak naik perahu kami akan celaka. Enggak. Bahkan akan kualat. Justru kalau saya berpendapat yang kualat itu justru yang merendahkan kiai dan ulama, yang menakut-nakuti dengan doktrin-doktrin seperti itu, yang tidak akan mendapatkan kebaikan hidup, boleh jadi akan mendapatkan dampratan dan kemarahan Nabi dan kemarahan Allah. Kenapa? Ya karena orang yang dicinta Allah, hamba yang dicinta Kanjeng Nabi, hamba yang derajatnya diakui oleh Allah, hamba yang derajat kemuliaan diakui oleh Kanjeng Nabi, ditentang dan dihina, dileceh. Dan ada umat atau hamba yang justru mengaku mencatut nama Nabi, tapi itu dengan sikap yang jumawah dan bangga akan nasab dan darah, mengabaikan unsur atau mengabaikan amaliyah atau keilmuan yang sudah dinyatakan mulia oleh Allah dan Kanjeng Nabi. Ini kan bertentangan, gitu ya. Ini malah justru yang kualat kembali. Kembali saudara-saudaraku, kita tetap hormat dan muliakan, mari kita ikuti siapapun, nasab tersambung atau tidak tersambung, ya, gelar apapun, Habib maupun Syekh Syarif, kita ikuti kalau memang itu membawa kita pada mencerminkan akhlak karimah, membawa kepada kita pada jalan Allah dan jalan sunnah Kanjeng Nabi, kemudian membimbing kita kepada persesuaian aturan-aturan Islam yang sudah kita pahami. Kita ikuti juga ulama-ulama yang warasatul anbiya, yang juga nanti itu memberikan syafaat kelak di akhirat, adalah sebagian daripada selain daripada Nabi, juga ulama juga akan bisa memberikan syafaat, juga termasuk di kampung. Dan jangan pernah kita mengapremeh kiai kampung, karena kiai kampung itulah sebagai pahlawan yang tanpa tanda jasa. Mereka juga yang ribuan bahkan jutaan di kampung-kampung, tidak banyak neko-neko, yang membimbing kita pada ajaran-ajaran dasar Islam, sehingga kita mengetahui yang lebih banyak tentang keislaman adalah asbab daripada keikhlasan, ketelatenan, kesabaran, kedermawanan, ya, para kiai kampung yang telah membekali kita dalam tuntunan agama Islam. Demikian kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.